Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini ya, saya mau coba membahas sedikit ya masalah lampu sorot DC ya. Review lah. Sebetulnya lampu sorot DC ini reviewnya udah banyak ya dilakukan oleh teman-teman yang lain juga ya. Cuma memang reviewnya rata-rata cukup bagus menurut saya. Hanya ada beberapa hal yang mungkin ya ada kekurangan secara teknis. Misalnya reviewnya itu lebih ke arah kualitatif ya. Kualitatif tuh maksudnya menjelaskan oh lampu ini terang gitu kan. Nah, sedangkan ukuran terang itu kan relatif ya. Maksud saya ya terang buat saya belum tentu buat kawan-kawan terang atau sebaliknya gitu kan ya. Nah, saya tuh mencari review yang membahas secara kuantitatif ya. Maksudnya kuantitatif itu barang-barang seperti ini nih, ngakunya berapa watt, itu aktualnya kalau kita uji, dia sebetulnya di tegangan kerja dia misalnya, itu makannya berapa ampere dan keluarnya itu berapa watt ya kan. Itu yang penting. Karena memang lampu-lampu ini kadang-kadang tertulis berapa, taunya keluarnya berapa kan itu. Jadi kita nggak bisa percaya seperti itu ya. Dan secara kualitatif kita bilang terang atau enggak itu relatif ya. Karena sebetulnya daya lampu itu ya mengikuti aktualnya ya. Maksudnya aktual dia menggunakan ampere berapa, sesederhana itu. Volt kali ampere sama dengan watt ya kan. Kalau lampunya 50 watt dikasih tegangan kerja 12 volt, misalnya ini ya, contohnya dia cuma makan 2 ampere, ya 12 kali 2 ya tentu cuma 24 watt, itu kalau efisiensinya 100%. Jadi nggak mungkin dia keluar 50 watt sementara ampernya cuma 2 ampere. Karena ada juga teman-teman yang nge-review bilang, misalnya dia nge-review lampu 100 watt ya, terus dia bilang, lampunya terang banget nih, ya itu kualitatif ya. Terus yang kedua, ternyata ampernya cukup 2 ampere katanya. Ya itu kan kalau tegangan kerjanya 12 volt, 2 ampere ya mana mungkin 100 watt kan sederhananya gitu. Paling hebat 20-an watt, 24 watt ya kan. Oke, ini ada 3 lampu di depan saya ya. Supaya cepat, udah lama nih. Mereknya ya inilah ya, teman-teman baca aja sendiri ya. Nggak jelas lah ya. Pokoknya merek-merek biasa yang ada di pasaran kita lah, di online atau di mana. Saya cari-cari merek yang agak bagus gitu. Ternyata susah ya kalau lampu DC 12 volt itu agak susah ya. Lampu sorot misalnya untuk teman-teman yang pakai PLTS DC juga kan kadang-kadang mau pakai lampu sorot gini untuk PLTS ya, karena lampu DC. Itu yang merek-merek bagus ya, yang terkenal, yang lebih trusted lah. Kayaknya nggak ngeluarin gitu. Ngeluarinnya tuh yang 220 volt biasa. Adanya merek-merek gini. Oke, setting yang akan saya lakukan ya. Pertama itu di sini saya punya toroid ya, toroid trafo lah ya. Ini sebetulnya cuma 4 ampere, tegangannya 24 volt ya. Di sini instalasinya nggak ada yang hebat ya, cuma saya sambungin ke dioda ini, kiprok lah gitu ya, kayak dioda kiprok biar sederhana, kasih kapasitor 1. Lalu keluarannya saya masukin wattmeter buat ngelihat daya input. Lalu saya masukin buck converter yang pernah saya bahas di video saya yang lain ya. Ini buck converter 12 ampere. Saya belinya di AliExpress. Sekaligus juga saya mau nyoba ini kompeten nggak, betul-betul nggak dia 12 ampere. Kalau review-review orang di luar negeri sih bilangnya ini kompeten sekali katanya 12 ampere. Sekalian saya mau coba nih. Jadi langsung aja, saya juga punya 3 lampu, nanti kita bahas ya. Mulai dari mungkin awalnya mereknya apa, terus ngakunya tulisannya berapa watt, nanti ukurannya seperti apa, kita lihat juga jumlah mata LED-nya berapa, baru kita uji performance-nya ya. Oke, mungkin saya mulai aja ya. Saya colokin dulu ini alatnya supaya nyala dulu. Udah nyala ya. Oke. Pertama ini ya, saya punya lampu 10 watt ya. Ngakunya 10 watt. Kita lihat. Dalemannya kayak gini. Nah, ini kabelnya lumayan panjang ya. Nah, ini kabel ini juga kalau kita bahas ya. Di satu sisi ngasih keuntungan karena kabelnya panjang, kita enak nyambungnya. Tapi di sisi lain, ini juga merugikan. Kenapa? Karena dia biasanya ngasih kabel tuh kabel jelek ya. Kabel kecil yang akan mengalami voltage drop yang besar. Sehingga kalau dialiri ampere yang besar, ini akan kehilangan tegangan, jadi loss, jadi panas. Sehingga sebenarnya nggak akan kecapai daya lampunya. Ini untung dan rugi lah kasih lampu ini. Oke, masalah dimensi ya, kita bahas dikit. Ya, lampu Mitsuyama ini 10 watt, sekitar 10 cm panjangnya.
lebarnya sekitar 8 ya, tingginya ya sekitar 2,5 ya. Oke, ini yang pertama ya. Lalu ada lagi merek ini nih, ini kebetulan yang ini 50 watt ya. Nanti yang ini compare sama yang ini nih, 50 watt sama-sama. Yang kedua ini mereknya ya inilah ya, nggak tahu lah, ini banyak di online sekarang merek ini nih. Harganya murah soalnya. Nah, ini kalau dibuka ya, dalemannya, oh ini masih plastikan ya teman-teman. Kayak gini ya. Kabelnya juga lumayan panjang nih, cuma agak kecil ya kabelnya. Oke, secara dimensi ya, lampu yang 50 watt yang kedua ini panjangnya sekitar 17 cm ya. Lalu tingginya atau lebarnya ini sekitar 18-an ya. 18. Kalau ini ketebalannya sekitar 3 cm lah ya. Oke. Terakhir saya punya lampu yang ukurannya lumayan jumbo nih teman-teman nih. Ini badak nih. Harganya juga paling mahal. Saya sengaja mau cari lampu yang ada nggak sih yang bener gitu kan, lampu 50 watt itu. Nah, oke, yang ini relatif gede banget ya teman-teman. Gede banget. Kabelnya pendek banget nih, paling 15 cm nih ya. Sekarang kita lihat dimensinya. Wah, panjangnya 28 teman-teman. Lebarnya 27-an. Tebalnya sekitar berapa nih? Ya hampir 5 cm lah ya, 4,5 5 cm-an. Kalau sama gagang ininya 5 cm ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi matanya. Yang tadi 10 watt, matanya 3 kali 4, berarti 12 mata. Oke, ini lumayan bener nih, karena satu mata biasanya relatif sekitar 0,6 sampai 0,8 watt. Lalu yang kedua, katanya 50 watt, tapi matanya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, cuma 36 nih matanya nih. Dikit banget ya, 50 watt kok 36. Oke. Yang terakhir, ini 50 watt juga, jumlah matanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 60 mata. Nah ini lumayan nih, masih lebih kelihatannya sih lebih bener. Coba kita tes dulu yang pertama ya. Oke, sebelum lanjut saya akan coba tunjukkan dulu ya, kita tes barang ini, buck converter ini. Saya akan coba, saya punya lampu seperti ini teman-teman, 12 volt lampu ini ya, mobil ya, halogen ya, 12 volt 100 strip 90 watt. Oke ya, saya juga punya ininya nih, konektornya ya. Ini saya mau uji aja nih, ini bisa keluar berapa ampere nih, suruh kalau dipaksa kerja ya dengan lampu yang apa namanya, memakan daya besar seperti ini kan. Oke, saya sambungin dulu ya teman-teman ya. Saya sambungin di sini ya. Saya akan coba connect teman-teman sebentar. Nah oke, teman-teman, oke ya. Sekarang coba kita lihat ya. Pertama kita setting dulu. Oke, 12 volt aja ya. Saya batasin juga. Saya nggak batasin ya, 12 ampere, sorry. Tegangan kerja 12 volt. Mari kita lihat ya. Dia nyala teman-teman. Oke, dia nyala ya, agak silau dikit nih. Tapi nggak apa-apa, saya tutup kertas aja ya. Dia bisa kebakar juga nih kertasnya lama-lama nih kalau ini. Lampu ini ya teman-teman ya, dia itu pada tegangan kerja 12 volt kita bisa mengeluarkan 78 watt. Dan di sini lampu CC atau konstan currentnya nggak nyala, artinya dia emang kerja di tegangan apa, di ampere dan tegangan ini ya. Oke, 12 volt 6,5 ampere ya, dia 12 volt 6,5 ampere, sehingga keluar daya sekitar 78 watt. Ini baru 6,5 ampere ya dari alat ini ya. Saya pengen keluarin 12 ampere kan tadi saya bilang. Gimana sekarang caranya? Coba saya mau connect kabel satu lagi untuk lampu dimnya ya, lampu jauhnya. Ini saya connect kemana ya? Coba saya tempel begini aja ya. Keluar nggak nih dia nih? Nah,
Wah, ternyata langsung keluar teman-teman. Tapi kena konstan current ya, tapi dia betul-betul keluar 12 ampere. Wih, kebakar kertasnya teman-teman. Bolong ya, kertasnya bolong. Jadi dia kalau dinyalakan dua-duanya ya, dinyalakan dim sama lampu dekat, lampu jauhnya, itu keluar 12 ampere ya. Benar-benar keluar nih 12 ampere nih dengan daya 140 watt. Ya. Berarti alat ini nih, buck converter saya, ini serius ya teman-teman ya. Serius, dia memang keluar 12 ampere dan dia, kalau saya lihat ya, nggak panas ya, relatif oke ya, tahan dia. Yang lebih panas justru mungkin itu ya, trafo toroid sama ininya, sama diodanya, kiproknya. Jadi dia memang betul-betul kompeten ya, keluar 12 ampere itu bisa dia. Oke. Ya, ini kalau pakai lampu ini ya. Ini kalau nyala dua-duanya. Kalau nyala satu, dia 6,45 ampere ya. Kalau nyala lampu, saya nggak tahu lampu dekatnya apa lampu jauhnya ya. Jadi kalau lampunya nyala 77 watt ya, dengan ampere tadi sekitar 6,5 ya. Tapi kalau dinyalain lampu jauh dekatnya, dua-duanya, ampernya langsung 12. Ada voltage drop ya, tinggal 11,6 ya, sekitar 11,6. Dia keluar 100, hampir 140-an watt ya, 140 watt. Oke, artinya ini menjelaskan bahwa buck converter ini memang kompeten 12 ampere ya, dan dia tegangan kerja maksimumnya bisa sampai 50 volt. Berarti dia daya maksimumnya sekitar 600 watt. Berarti memang dia sesuai ya, speknya 12 ampere. Kita lewati arus 12 ampere, memang dia kuat tanpa panas yang berarti ya. Oke teman-teman, itu kira-kira ya. Jadi power supply saya ini kompeten ya buat menyalakan semua lampu sampai 12 ampere pun dia kompeten pada tegangan kerja kisaran 12 volt ya. Oke, kita pasang yang pertama ya teman-teman ya. Kita pasang yang pertama, yang ini dulu ya. Ini saya matiin dulu, tinggal dipencet aja. Yang ini ya, kita tes ya. Oke, saya sambungin. Udah teman-teman ya. Mari kita hidupkan. Pada tegangan kerja tadi, inputnya ini juga ya, inputnya saya tunjukin ya. Inputnya itu sekitar berapa nih? Coba kita gedein. 33 volt ya, input saya 33 volt dari toroid ini ya. Oke. Lalu kita uji di tegangan 11 volt ya, tadi 11,5. Oke, dia nyala 11,5. Nah, ini teman-teman nih ya. Sorry, agak goyang. Nah, ini ya. 11,5 volt, dia itu cuma keluar 3,58 watt, ya kan? 3,58 watt. Kalau kita lihat detailnya, dengan tegangan kerja 11,5 volt, dia cuma konsumsi 0,31 ampere. Kecil ini, ya kan? Cuma 0,3, nggak nyampe setengah ampere. Makanya cuma keluarnya 3,62 watt. Oke, sekarang kita naikin voltage-nya. Kita bikin dia kerja di 12 volt, seperti speknya. Ternyata keluar wattnya cuman 4,32 watt. Padahal ini ngakunya 10 watt nih barang nih, ya kan? Ngakunya ya. Saya pinggirin dulu biar nggak terlalu silau. Ini cuma 4 watt nih. Lalu dia ampere kerjanya di tegangan 12 volt. Sorry, yang ini ya, yang atas. Ampere kerjanya itu 0,36 ampere. Nggak nyampe setengah ampere, makanya dayanya kecil nih. Coba kita naikin. Kita suruh dia kerja di tegangan 12,5. Keluar nggak 10 watt sesuai speknya itu. Nah, ampere udah ketahuan 0,4 kali 12,5. Ini nggak nyampe ini. Ya kan? Tuh, cuma 5 watt. Cuma 5 watt, teman-teman. Saya naikin lagi ya. Saya naikin lagi. Coba kita paksa dia kerja di tegangan 13 volt. Supaya ampernya naik nih. Pasti nambah terang, cuman berapa watt ya kan? Ternyata cuma 5,87 watt. Ini
Kalau dibilang terang nggak? Ya kalau kualitatif terang ya orang bilang, ada yang bilang oh terang, ada yang bilang terang banget, ada yang bilang kurang terang, ya susah ya, ukurannya nggak jelas. Tapi yang jelas lampu ini paling hebat keluarnya cuma 5 watt. Yang tadi ya, yang ini nih bungkusnya nih. Nah ini nih, ya kan? Katanya kan 12 volt, tapi keluarnya cuma 5 watt. Itu juga tegangannya udah 13 volt ini. Ya, ampernya juga konsumsinya hanya 0, berapa tadi? 0,44. Oke ya. Ini yang pertama ya, terbukti ya. Seperti itulah aktualnya. Berarti keluarnya hanya sekitar 5, sekian watt. Ini sampai 13 volt ya. Kalau tegangannya lebih rendah kayak tadi, wattnya lebih kecil. Oke, yang pertama sudah ya. Saya akan catat nih. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjut yang kedua ya sekarang ya. Sekarang kita akan coba yang ini teman-teman. 50 watt mereknya ini nih. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita tes yang kedua sekarang. Ini ya udah saya sambungkan. Yang pertama tadi yang 10 watt ini ternyata cuma 5 watt, ya udah saya kepinggirkan ini ya. Kenyataannya begitu. Yang kedua ini kita tes dengan parameter yang sama. Oke, pertama saya set di 11,5 volt dulu ya. Kita mau tahu seperti apa dia. Kita hidupkan. Oke, di tegangan 11,5 volt ya, ternyata dia dayanya itu sekitar 10,4 watt. Hanya 10,4 watt loh, padahal tulisnya 50 watt. Oke, ini saya tutup dulu pakai kertas ya, supaya nggak terlalu silau. Nah, lalu ampernya itu hanya 0,9 teman-teman, bahkan nggak nyampe 1 ampere. Oke, sekarang kita rubah tegangannya ya. Kita naikin untuk kerja di tegangan 12 volt seperti speknya. Ya, seperti speknya kita lihat. Ternyata dia memakan ampere 1,04 ampere. Ini kecil nih. Namanya 1 ampere ya. Nggak jauh dari 12 lah. Coba kita lihat wattnya, itu kan 12,5. 12,5 watt. Ini ngakunya 50 watt loh teman-teman. Ya kan, ngakunya 50 watt, tegangan udah 12 volt. Ternyata keluarnya hanya 12,5 watt. Kita naikin lagi teman-teman. Coba 12,5 ya. Ini ada resiko putus juga lampunya, cuma nggak apa-apa lah, namanya ngetes ya. Oke, 12,5 ternyata dia hanya 14,77 watt. Lalu ampernya 1,18, 1,2 ampere juga nggak nyampe nih. Ya. Jadi hanya 14,8, ya hampir 15 watt lah ya. Tegangan kerja udah 12,5 volt, 12,5 volt. Daya maksimal lampunya cuma 15 watt lah. Tapi ngakunya 50 watt nih bungkusnya nih. Hebat banget kan? Ngakunya yang hebat. Oke, kita naikin lagi sekarang 13 volt coba. Mudah-mudahan nggak putus lampunya nih ya. 13, oke. Nah, 13. Ternyata cuma 17,22 watt, teman-teman. Kalau kita lihat terangnya ya kualitatifnya bilang, wah ini terang banget ya kan, relatif itu ya. Tapi yang jelas dayanya nggak bisa bohong nih, cuma 17 watt ya. Ampernya dia hanya konsumsi 1,32 ampere pada tegangan 13 volt ya. Jadi kesimpulannya lampu ini nih aktualnya nih sampai disuruh kerja sampai tegangan 13 volt, ini ampernya nggak saya batasin ya, bisa keluar sampai 12 ampere nih kalau memang dia butuh ampere sebesar itu ya. Ternyata dia cuma 17 watt nih aktualnya nih lampu ini. Sudah kerja di 13 volt padahal. Kalau 12 volt lebih rendah lagi yang tadi itu angkanya sebelumnya ya. Jadi cuma segini ya, 17 watt nih kesimpulannya lampu ini paling hebat ya. Oke, saya akan matikan ya. Saya rubah dulu settingannya buat yang nanti. Jadi saya balikin lagi ke 11,5 ya. Buat yang terakhir, lampu yang besar yang sana. Oke. Oke, ini saya matiin ya. Oke, saya ganti yang terakhir ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman lanjut dikit, ini udah saya pasang ya. Nah, yang ini kekurangannya kabelnya pendek banget nih. Tapi bisa jadi ini keuntungan juga ya. Karena dengan kabel yang pendek, dia nggak banyak voltage drop ya. Dia mungkin sengaja ngasih kabel pendek, karena kalau dipanjangin, dia pasti kasih kabelnya yang murah, yang jelek, yang luas penampangnya kecil. Sehingga dia nggak bisa memenuhi daya lampunya sendiri gitu kan. Itu ada kerugian juga dikasih kabel panjang tuh. Oke, kita coba running ya sekarang ya. Settingan pertama tadi tuh 11,5 ya teman-teman ya, kita start ya 11,5, kita lihat dia keluar berapa. Oke, luar biasa nih, ternyata yang ini terang nih teman-teman nih, beda nih terangnya nih. Saya tutup dulu ya. Nah lihat teman-teman, lampu yang gede ini, yang badak ini ya, apa tadi ini mereknya nih, nah inilah ya. Nah itu tuh mereknya tuh, gede memang nih lampunya. Dengan tegangan kerja 11,5 volt, dia sudah mengeluarkan daya 34,4 watt. Besar nih. Speknya kan 50 ya. Speknya 50 watt. Nah, dikasih 11,5, dia udah 34 watt. 34,5. Nah, ini udah hebat menurut saya nih. Ampernya berapa dia konsumsi? Dia udah 3 ampere teman-teman konsumsinya tuh. Udah 3 ampere, baru 11,5. Ini lampu beda nih, yang ini berarti ada cukup berkualitas lah menurut saya ya. Soalnya dayanya agak serius nih, ngaku 50 watt, baru dikasih 11,5 udah 34,7 kan hebat. Coba saya naikin 12 ya, sesuai spek aslinya. Nah 12 volt, kita lihat berapa dayanya. Wah ternyata keluar 41,6 watt. Mendekati ya. Mendekati 50 watt nih, beneran nih. Kalau dibilang terang, emang terang banget sih ini lampunya nih. Cuma ya itulah ya, kalau ukuran terang ya kita mesti membandingkannya dengan ukuran kuantitatif ya, yang bisa diukur wattnya berapa. Oke, keluar 41,7 watt. Kita lihat ampere kerjanya berapa. Pada tegangan 12 volt ya, dia hampir 3,5 ampere teman-teman. Sekarang kalau dikalikan 12 kali 3,5 ya memang udah 40-an lebih kan. Ini masuk akal lampu ini kalau dibilang 50. Coba terakhir ya, saya takut putus juga ya karena ini kayaknya lampunya udah terang ya. Saya coba naikin sampai 12,5 volt ya teman-teman, coba ya. Kita tes sekali 12,5 dia berapa. Ternyata keluar teman-teman 49 watt ya, 49 watt. Berarti sesuai nih 50 watt nih. Ampere kerjanya dia di 3,92, hampir 4 ampere. Ya, 12,5 kali 4 kan 50 pas, ya kan? Nah, ini baru betul nih teman-teman. Dengan tegangan kerja 12,5, keluarlah dia 50 watt. Saya nggak perlu naikin 13 volt, takutnya putus nih lampunya. Ya. Oke, coba saya kurangin lagi ya. Takut lampunya putus karena ini agak serius nih, terangnya beda. Oke, kalau 12 volt aja yang standar ya, sesuai spek, dia udah keluar 42 watt. Nah, jadi kesimpulannya, lampu yang paling gede ini ternyata yang paling mendekati kebenaran ya, dengan tulisannya gitu. Kalau yang lain kayaknya masih jauh ya. Oke, untuk melengkapi informasi mungkin ya, saya matikan dulu. Nah, yang tadi itu, yang pertama ya, yang ini teman-teman, ini harganya sekitar 40 ribuan ya, yang 10 watt. Ini ada juga yang 20, 30, 50, cuma saya punyanya yang 10 watt ya. Ini sekitar 40 ribuan harganya, kalau beli ya. Nah, yang ini nih, ini paling kocak nih menurut saya nih lampunya. Nulisnya 50 watt nih kan. Tapi kenyataannya tadi maksimal berapa? 17 watt ya kalau nggak salah. Nah, ini harganya sesuai lah. Karena ini harganya cuman 70 ribuan ya teman-teman, 70 ribuan dapat 50 watt. Kayaknya ya murah ya. Kalau 50 watt bener 70 ribu, kenyataannya cuma 17 watt. Jumlah matanya aja sedikit kan tadi udah kita hitung. Oke ya, yang kedua ini. Nah, yang terakhir teman-teman, yang ini ya tadi ya. Nah, ini yang paling serius ya di antara semua nih menurut saya nih. Ini paling serius ya tadi, ukurannya juga gede ya. Ini harganya teman-teman ya. Yang ini sekitar 125 ribu teman-teman. Kalau cari di online ya. 125 ribu. Ya, bungkusnya kayak begini nih. Nah, ini.
dengan harga ini tapi kita dapat watt yang memang benar-benar mendekati 50. Jadi mungkin kedepannya saya akan ambil atau pilih lampu yang ini aja, karena ini antara spek dengan kenyataan hampir mendekati ya, dan terangnya juga memang beda. Dan secara dimensi juga memang beda sih ya, karena dimensinya ini badak ya, kalau dibilang gede banget ini memang. Oke. Ini saja yang dapat saya sampaikan terkait tadi kita sudah mereview 3 lampu ini, dan juga buck converter ini juga ikut kita review ya secara nggak langsung jadinya bareng. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.